Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap manusia di dunia ini pasti akan mati. Tidak akan ada yang bisa menghindar dari hal tersebut. Malaikat Israel pun datang menjemput, maka tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Lalu bagaimanakah cara malaikat Israel mencabut nyawa manusia, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut jangan tonton. Beginilah cara malaikat maut mencabut nyawa manusia, versi dari Magenta Islam. Cara malaikat Israel mencabut nyawa manusia. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hal tersebut merupakan kesempatan untuk kita membuktikan kepada Allah Ta'ala bahwa kita adalah hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka kita gunakan kesempatan yang sudah diberikan ini untuk memperbanyak ibadah dan amalan baik agar saat di akhirat nanti bekal pahala kita cukup sehingga bisa menjadi penghuni surga. Sebelum masuk ke akhirat, kita pun akan merasakan fase kematian. Malaikat Israel lah yang mendapatkan tugas untuk mencabut nyawa setiap makhluk di dunia ini. Israel pun akan mencabut nyawa manusia tergantung dari amalan yang diperbuatnya. Jika orang tersebut banyak melakukan dosa, maka Israel akan mencabut nyawanya dengan sangat kasar dan penuh paksaan sehingga semakin tersiksa. Tetapi jika kita banyak melakukan amal saleh, maka nyawa kita akan dicabut dengan sangatlah halus. Walau begitu, proses kematian pasti akan sangat menyakitkan. Dijelaskan dalam hadis, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu untuk umat yang menyia-nyiakan hidupnya dengan berbuat dosa, maka bersiaplah akan merasakan kematian yang sangat menyakitkan dan menyiksa diri kita. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kisah Nabi Idris alaihissalam yang merasakan kematian. Kematian memang terasa sangat menyakitkan. Hal ini juga tertulis dalam kisah Nabi Idris alaihissalam yang memohon kepada Allah Ta'ala untuk merasakan kematian. Kisahnya berawal dari adanya orang asing datang ke rumah Idris alaihissalam. Orang tersebut ternyata adalah malaikat Israel yang sedang menyamar. Tanpa ada kecurigaan, Idris alaihissalam pun menyambutnya dengan hangat di rumah. Israel akhirnya menetap selama 4 hari di rumah Idris itu. Akhirnya rasa curiga pun muncul. Akhirnya Idris pun menanyakan identitas orang asing tersebut. Lalu malaikat Israel mengaku bahwa dirinya adalah malaikat pencabut nyawa yang sedang menyamar dan berkunjung saja. Lalu tiba-tiba Nabi Idris alaihissalam meminta kepada malaikat Israel mencabut nyawanya karena ingin merasakan sakaratul maut. Atas izin Allah Ta'ala, hal tersebut pun dilakukan oleh malaikat Israel. Ruh Nabi Idris alaihissalam dicabut dari jasadnya, setelah itu dikembalikan lagi. Pengalaman sakaratul maut itu membuat Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Hal tersebut sangatlah menyiksa dan rasa sakit yang dirasakan sungguh sangat luar biasa. Beliau tidak tega jika umatnya harus merasakan kesakitan yang sudah dialaminya tadi. Karena pengalaman tersebut, Nabi Idris pun semakin giat berdakwah dan mengajak kaumnya berbuat kebaikan dan melakukan kebenaran. Maka dari itu sahabat beriman, kita siapkan diri dari sekarang dengan memperbanyak amalan baik dan ibadah agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Kematian tidak bisa dihindari. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kematian adalah mutlak dan tidak bisa kita hindari. Walau kita lari, bersembunyi, atau melakukan perawatan secanggih apapun, bila sudah waktunya tiba, maka kita tidak akan bisa melawan itu semua.
sakaratul maut akan datang dengan cara yang tak terduga, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah perkara yang kamu selalu lari daripadanya. Quran Surat Qaf ayat 19. Lalu proses kematian juga dijelaskan dalam Al-Quran. Sekali-kali tidak apabila nafas seseorang telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang bisa menyembuhkan? Dan orang yang tengah sakarat itu meyakini bahwa sesungguhnya itu adalah waktu perpisahannya dengan dunia, dan bertautlah betis dengan betis lainnya saat ruh dicabut. Kepada Tuhan mula pada hari itu kamu akan digiring. Quran Surat Qaf ayat 26-30. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Ta'ala sahabat beriman dengan beribadah dan menjalankan amalan baik. Niscaya Allah Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada kita. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah mempersiapkan diri sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.